Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabil Karim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillahi ta'ala. Semoga kebaikan untuk kita semua ya. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Sampai juga nikmat kepada kali ini ya, dimana kita masih bisa belajar agama atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus Bapak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada kelas 1 ya, yang baru masuk ke SD ITU Uswatun Hasanah yang Bapak cintai karena Allah. Begitu juga untuk kakak kelas 2 sampai kelas 6 yang semoga Allah terus rahmati dan Allah bimbing menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih salih dan salihah. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini kita akan belajar kembali tata cara sholat ya. Kalau untuk anak-anak kelas 1, anak-anak kelas 1, semoga ini menjadi pembelajaran bekal yang kuat ya untuk awal kita belajar bersama-sama di SD ITU Uswatun Hasanah. Dan bagi kakak kelas 2 sampai kelas 6, semoga menjadi ilmu yang diulang-ulang, dan semoga karena diulang-ulangnya ini akan semakin mantap ilmu kita. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan tata cara salat yang insyaallah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengawali, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak ucapkan selamat belajar. Tata cara sholat insyaallah Bapak akan urutkan sebelum Bapak rincikan. Pertama yaitu kita berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua berniat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca doa iftitah atau istiftah ya. Yang kelima membaca surat Al-Fatihah di tiap rakaatnya dan surat atau ayat-ayat yang kita bisa baca dari Al-Qur'an. Yang kemudian keenam ruku dan tumaninah ya secara tenang. Yang ketujuh kita i'tidal setelah ruku dan tumaninah. Yang kedelapan sujud 2 kali dengan tumaninah ya. Ini sebetulnya diselingi oleh kesembilan atau duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah juga. Yang dimaksud dengan tumaninah di sini adalah tenang. Kemudian bangun ke rakaat berikutnya, kita akan pelajari. Kemudian duduk di antara duduk tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir dan membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir dan juga awal ya. Dan juga ada membaca salam dan berzikir. Ini tata cara salat yang akan kita bahas di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya Bapak akan rincikan insyaallah. Yang pertama berdiri bagi yang mampu ya. Tegak dan pandangan siap ke tempat sujud. Nah, kalau apabila ada pertanyaan, kalau yang tidak bisa untuk berdiri maka silakan duduk. Apabila tidak bisa duduk maka berbaring. Apabila sudah tidak bisa berbaring juga untuk salat maka boleh dengan menggerakkan matanya ya sebagai tanda dalam salat. Kemudian setelah berdiri bagi yang mampu berniat, harap siapkan niat, fokuskan pikiran kita ya pada gerakan dan apa yang sedang dan akan kita lafalkan. Yang ini mempersiapkan hati kita untuk khusyuk, betul-betul memfokuskan hati kita kepada Allah, Rabb kita di depan kita ya, betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul merasa bahwa Allah selalu mengawasi dan juga mendengarkan apa yang kita baca dan yang kita amalkan dalam salat kita. Kemudian yang pertama takbiratul ihram. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Boleh tangan tersebut sejajar dengan dada ya, ataupun tangan tersebut sejajar dengan telinga. Kita lanjutkan. Setelah itu kita membaca doa iftitah ya atau istiftah, yang dimana dulu kakak kelas kita pernah belajar dengan doa yang A ini. Bapak bacakan ya.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Nah, ini doa yang pernah dipelajari kelas 2 sampai kelas 6, dan juga pernah dipelajari juga doa yang C ini. Dan insyaallah di buku bacaan salat SD ITU Uswatun Hasanah terdapat doa yang A dan C insyaallah. Tapi tidak salah juga kita mengenal doa yang B ini, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang C apa bacakan ya? Ini doa yang tercantum di dalam buku salat SD ITU Uswatun Hasanah untuk Ananda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini doa yang tercantum dalam buku salat kita. Kemudian posisi tangan kita boleh, ini ada 3 ya, ada 3 gambaran. Yang dimana pertama tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Ini ketika kita membaca doa istiftah dan sampai ke sebelum ruku. Kemudian yang kedua, boleh tangan kanan kita di atas pergelangan tangan kiri tanpa menggenggam. Yang ketiga, tangan kanan kita berada di antara pergelangan tangan kiri dan siku. Nah, seperti ini. Boleh diperbolehkan ketiga-tiganya insyaallah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah setiap rakaatnya ya, dan juga dimulai dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau doa isti'adzah yang lain sebelum membaca Al-Fatihah. Anda sudah hafal surat Al-Fatihah kelas 1? Insyaallah ya. Bapak bacakan boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat-surat selain Al-Fatihah ya, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas silahkan, ataupun beberapa ayat dari surat-surat tersebut yang berjumlah 114 ditambah Al-Fatihah ini, berarti dari 113 surat yang boleh kita baca setelah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita ruku dan tumaninah ya, secara tenang kita diuswatun membaca doa ini ya, yang dimana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita membaca doa ini ketika ruku ya. Kemudian dengan keadaan punggung lurus, tidak bungkuk, pandangan betul-betul ke tempat sujud. Bagaimana caranya agar punggung kita lurus? Yaitu tangan tepat pada lutut, boleh mencengkram atau memegangnya dengan kuat. Itu kunci agar tubuh kita lurus insyaallah. Jadi pandangan ke bawah dan juga mencengkram, tangan kita mencengkram atau memegangnya dengan kuat. Kemudian i'tidal, mengangkat tubuh kita setelah ruku ya, dan tenang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, doa ini yang kita baca di SDIT Uswatun Hasanah insyaallah. Apabila ada Anda yang membaca yang lain silakan, tapi ini yang kita pelajari di Uswatun Hasanah dengan posisi sama, tangan sejajar dengan dada atau telinga.
Kemudian kita turun sujud sujud ya. 2 kali, kita bahas 2 kali langsung dengan tumanya dengan tenang. Pertama, kita turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan atau kedua lutut, silahkan. Mau tangan dulu atau lutut dulu, silahkan. Kemudian punggung kita lurus, 7 bagian tubuh kita menempel ke tanah, menyentuh ke tanah, yaitu kening atau dahi dan hidung, itu 1, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki kita dan itu tanah. Kemudian ujung kaki kita ditekuk sampai jari menghadap ke kiblat. Perhatikan ya, kaum muslimin itu semuanya harus sigap, sampai sholatnya pun sigap, tidak melahoi. Ya, tidak melahoi. Maaf ya. Jadi tidak seenaknya. Kita harus sholat secara sigap, lurus semuanya dalam keadaan baik. Kemudian duduk di antara 2 sujud, itu dengan tumanina, dengan tenang juga. Jari kaki kanan ditekuk, yaitu di sini sebut dengan duduk iftirashi, yang dimana kaki kiri kita diduduki oleh pantat kita, ya, duduk secara tegak, dan punggung kita tidak bungkuk ya, lurus. Dengan posisi tangan kita boleh di atas lutut atau di atas paha, itu diperbolehkan insya Allah. Berlalu ya, berulang sampai ke rakaat berikutnya. Dan ini tasyahud awal, posisinya sama, jari kaki dan kanan ditekuk ya, dengan duduk iftirashi. Ini sama seperti duduk di antara 2 sujud ketika tasyahud awal ya, pada rakaat kedua. Kemudian tangan menunjukkan telunjuk dari awal, yaitu tasyahud, ketika mengucapkan nanti doanya ya, ketika mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut, itu di tangan sudah menunjuk ke kiblat. Kita teruskan. Duduk tasyahud akhir, apa bedanya? Kalau duduk di tasyahud akhir ini, kita duduk di mana jari kaki kanan ditekuk, duduk tawaruk. Sedangkan, kita lihat perbedaannya. Kaki kiri kita tidak diduduki oleh pantat kita, tapi betul-betul menyilang sampai bertemu dengan kaki kanan kita ya. Jadi pada tasyahud akhir ini, kaki kiri kita tidak diduduki pantat kita, tapi menyilang ke kaki kanan ya, menyentuh ya di bawah kaki kanan yang ditekuk. Kemudian posisi jari sudah menunjuk ke kiblat dari awal tasyahud ya. Kemudian tangan kita ketika kita menunjuk ini ada dua bentuk. Silahkan. Yang pertama, tangan kita yang di tengah ini dia menunjuk angka 53 dalam bahasa Arab, dalam huruf Arab ya, angka Arab. Yang kedua, kita membentuk tangan jari kita dengan tangan kita membentuk O ya, tengahnya ini O. Silahkan, boleh dua-duanya. Yang pertama seperti ini, tengah-tengah. Yang kedua yang di bawah ini membentuk O, di antara jempol kita dengan jari tengah kita membentuk O. Seperti itu. Boleh diamalkan dua-duanya. Kemudian, dan ini doa tasyahud dan sholawat awal dan akhir, kita selalu membaca seperti ini. Atau lafaz yang lain silahkan. Cuman ini yang kita dipelajari di SDIT Uswatun Hasanah, yang dimana bacaannya boleh diikuti oleh Ananda ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Nah, ini yang biasa kita baca di SDIT Uswatun Hasanah. Kemudian berikutnya ya, kita membaca doa sebelum salam. Ya, jadi mana doa ini tersebut ya, doa kebaikan dan juga agar dihindarkan dari 4
keburukan. Ya, Bapak bacakan ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, doanya seperti itu. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, neraka jahanam. Yang pertama, kita berlindung dari keburukan jahanam, neraka jahanam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat, dari keburukan fitnah timbulnya dajjal, ya. Ini beberapa ulama mengatakan lebih baik dibaca sampai ada yang mengharuskan mendekati wajib agar kita terjauh dari fitnah-fitnah keburukan yang disebutkan dari 4 keburukan tersebut. Dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan juga dari datangnya dajjal. Insyaallah semangat ya, dihafalkan ya. Insyaallah. Kemudian setelah membaca doa sebelum salam, kita salam dan mendahulukan menoleh ke kanan kemudian ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, atau membaca Assalamualaikum warahmatullahi, boleh, atau Assalamualaikum saja silakan, tapi Bapak lengkapi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dimana posisi muka kita, wajah kita betul-betul menghadapkan kepada kanan dan kiri secara sempurna, ya, tidak sedikit-sedikit, ya, secara sempurna, ya, secara sempurna, insyaallah. Setelah itu selesailah sholat kita. Setelah itu kita jangan langsung lari, ya. Setelah kita sholat salam langsung blenyeng, tidak, tapi kita betul-betul meneruskan setelah sholat kita dengan menyempurnakan dengan zikir, yaitu pertama membaca astagfirullah 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan tangan kanan kita saja silakan, dengan tangan kiri dilengkapi tangan kanan dan kiri silakan, tapi Bapak menggunakan yang tangan kanan saja. Astagfirullah 3 kali, subhanallah 33 kali, subhanallah, 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 dan seterusnya. Kemudian dengan alhamdulillah dilanjutkan dengan alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, 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 terus sampai 33 kali. Kemudian dengan Allahu Akbar 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya, dan disempurnakan menjadi hitungan yang bulat 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu maka bisa mencukupi zikir kita, apalagi ditambah dengan zikir-zikir tambahannya seperti doa-doa ketika zikir pagi dan zikir petang, itu dipersilahkan. Masya Allah, akan menjadi pelengkap dan penyempurna kedekatan kita kepada Allah dengan zikir atau ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai slide terakhir ini, ya, Bapak ucapkan alhamdulillah, ya, selamat belajar dan belajar dan belajar, karena ilmu itu perlu dengan amal, ya, perlu pengamalan. Jadi setelah belajar ini semoga Anda kelas 1, ya, baik kelas 2 sampai kelas 6, begitu juga Bapak dan juga para guru di SDIT Uswatun Hasanah, kita bisa mengamalkan salat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihat aku salat. Insyaallah apa yang tadi Bapak telah suguhkan itu semoga mendekati sunnah Rasulullah SAW, dan juga semoga Allah mudahkan untuk Bapak dan kita semua mengamalkannya, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, ya, dan menjadi ladang pahala ketika kita bertemu dengan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga kekasih kita di kalangan manusia itu Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi yang lain. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.